kesukaannya bakso. Kak Elsa makanan kesukaannya bakso, Emilia makanan kesukaannya mie ayam, Marsha makanan kesukaannya bakso, Maya makanan kesukaannya nasi goreng. Kak Elsa makanan kesukaannya bakso, Emilia makanan kesukaannya mie ayam, Marsha makanan kesukaannya bakso, Maya makanan kesukaannya nasi goreng, Dia makanan kesukaannya nasi goreng. Kak Elsa makanan kesukaannya bakso, Emilia makanan kesukaannya mie ayam, Marsha makanan kesukaannya bakso, Maya makanan kesukaannya nasi goreng, Dea makanan kesukaannya nasi goreng, Indah makanan kesukaannya seblak. Kak Elsa makanan kesukaannya bakso, Emilia makanan kesukaannya mie ayam, Marsha makanan kesukaannya bakso, Maya makanan kesukaannya nasi goreng, Dea makanan kesukaannya nasi goreng, Indah makanan kesukaannya seblak, Tika makanan kesukaannya nasi goreng. Kak Elsa makanan kesukaannya bakso, Emilia makanan kesukaannya mie ayam, Marsha makanan kesukaannya bakso, Maya makanan kesukaannya nasi goreng, Dea makanan kesukaannya nasi goreng, Indah makanan kesukaannya seblak, Tika makanan kesukaannya nasi goreng, Bella makanan kesukaannya mie ayam. Kak Elsa makanan kesukaannya bakso, Emilia makanan kesukaannya mie ayam, Marsha makanan kesukaannya bakso, Maya makanan kesukaannya nasi goreng, Dea makanan kesukaannya nasi goreng, Indah makanan kesukaannya seblak, Tika makanan kesukaannya nasi goreng, Bella makanan kesukaannya mie ayam, Tika makanan kesukaannya ayam geprek. Kayaknya Bella semuanya sudah sering mengenal ya. Kalau kita akan melaksanakan yang dinamakan bimbingan kelompok, apakah ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu bimbingan yang berada dalam bimbingan konseling. Nah, di mana ini nantinya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh seseorang. Nah, bimbingan kelompok ini berlandasi dengan dinamika kelompok, yaitu yang beranggotakan 8 sampai 15 orang. Dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tujuan, yaitu untuk menambah wawasan terkait topik yang akan kita bahas. Nah, selain itu untuk menambahkan informasi dan menambah tali persaudaraan. Nah, dalam bimbingan konseling ini ada beberapa asas yang harus kita penuhi. Yaitu yang pertama, asas kesukarelaan, di mana nantinya Ananda itu diwajibkan sukarela untuk mengutarakan pendapatnya dari sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selain itu, asas keterbukaan, di mana nanti dia itu terbuka atau dengan cara mengutarakan perasaan dalam sesi bimbingan konseling ini. Nah, yang selain itu asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kerahasiaan, maaf ya. Nah, asas kerahasiaan ini di mana nantinya tidak ada yang menyebarluaskan apa yang sudah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini selain dari kelompok kita ini ya. Selanjutnya yaitu asas kekinian. Nah, di mana asas kekinian ini kita akan membahas satu topik yang sedang viral-viralnya atau yang sudah dibumbunya. Selanjutnya itu asas kenormatikan, itu nantinya adik-adik jika ada temannya yang mengutarakan pendapat, adik-adik itu harus menghargai pendapatnya tanpa memotong teman itu yang lagi mengemukakan pendapatnya. Apakah semuanya sudah paham? Nah, apakah semuanya sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Atau sudah nyaman dengan posisi duduknya? Nah, langsung saja. Bimbingan kelompok ini ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, di mana topik tugas itu topik itu berasal dari PK, sebenarnya dari PK.
Nah, topik bebas itu berasal dari akal atau dari adanya hati dan akan kita tentukan yang akan ditentukan oleh mereka untuk memilih mana topik yang akan dibahas. Kalau tentang topik bebas itu topik yang akan kita tentukan sendiri. Nah, topik kita kali ini yaitu tentang pelecehan seksual. Ada yang tahu apa itu pelecehan seksual? Silakan Bella. Pelecehan seksual itu merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh orang lain dan mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, betul yang dikatakan Bella. Nah, pelecehan seksual itu adalah satu tindakan yang tidak sesuai dari kehidupan seseorang atau tidak diinginkan. Ini berpendapat lagi. Bella, silakan ya. Setahu Dea, pelecehan seksual itu segala perilaku yang mengancam, yang membuat seseorang merasa khawatir ketika ada orang yang melakukan hal seperti itu. Yang dikatakan dia sudah benar, itu pelecehan seksual itu bisa saja dalam bentuk mengancam dari bagi si korban yang mendapatkan pelecehan seksual tersebut. Nah, dalam pelecehan seksual itu kakak akan menyimpulkan lagi pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan tindakan seksual yang dilakukan oleh orang yang dilakukan oleh seseorang yang berarah pada seksual yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Nah, pelecehan seksual ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman kepada korban pelecehan seksual tersebut. Nah, dalam pelecehan seksual ini ada beberapa bentuk pelecehan seksual. Ada yang tahu apa saja bentuk pelecehan seksual? Silakan ya. Seperti menghina, Kak, membuli, mengancam. Nah, yang dikatakan itu benar. Nah, itu bagian dari bentuk dari pelecehan verbal. Ada lagi? Biasa kita Dari bentuk fisik Kak, bisa dari meraba, menyentuh, atau kontak tubuh yang berhubungan dengan seksual. Nah, yang dikatakan itu benar. Nah, untuk dari pelecehan seksual itu bisa dari contohnya itu dalam meraba tubuh si korban, meraba-raba atau bahkan mencium si korban tanpa izin. Nah, ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Bella. Bentuknya dari digital seperti dia meminta foto dan video pribadi yang bersifat seksual. Nah, yang dikatakan Bella itu benar. Nah, pelecehan seksual itu bisa saja dari dunia digital. Contohnya itu seseorang pelaku itu mengirimkan video-video yang berbau seksual. Contohnya itu mengirim pak, yaitu tentang mengirim pak lah kan. Mengirim paknya itu yang berarahkan kepada penguasa nafsu. Nah, selain itu bisa saja mungkin tuh mengirimkan stiker-stiker seperti stiker-stiker bentuk kelamin ataupun yang lainnya. Nah, ada beberapa lagi contoh perilaku bentuk dari perilaku pelecehan seksual yaitu non-verbal ini yaitu dari pelecehan seksual berupa isyarat atau tatapan yang berlebihan yang dilakukan oleh pelakunya tersebut. Ada beberapa penyebab mungkin yang menyebabkan orang itu melakukan pelecehan seksual. Ada yang tahu apa saja penyebabnya? Silakan deh. Biasanya orang melakukan pelecehan seksual itu karena kepuasan nafsu. Terus ada hal yang dilakukan kepada si korban namun tidak bisa, jadi dia tuh memaksakan diri. Nah, itu yang dikatakan hari ini pelecehan seksual itu bisa mungkin tuh karena nafsu yang berlebihan atau mungkin tidak tahu lagi di mana nafsu itu akan diutamakan. Ada yang berpendapat lagi? Silakan ya. Mungkin misalnya ada orang yang memakai pakaian terlalu terbuka
jelas lagi ya. Mungkin pelecehan seksual itu bisa berupa dari penglihatan laki-laki kan. Contohnya kita tuh memakai pakaian tidak sesuai dengan syariat atau mungkin terlalu ketat dan bisa mungkin mengandung syahwat dari lawan jenisnya tersebut. Ada lagi yang menambahkan? Sebenarnya juga seperti faktor lingkungan, dia terlalu bebas, tidak ada larangan dari orang tuanya. Nah, betul yang dikatakan Marsha. Mungkin saja ini pelecehan seksual itu mungkin berasal dari lingkungan atau kebiasaan yang dilihatnya dari sejak dia kecil, sehingga di bawah sini itu melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia lihat dari lingkungannya tersebut. Nah, kakak perjelas lagi, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang itu melakukan pelecehan seksual, yaitu pola asuh yang tidak sehat. Yaitu contohnya itu yang tadi yang dikatakan Marsha, pola asuh yang itu korban ibaratnya pelaku ini tuh pernah menjadi korban pelecehan seksual sebelumnya. Selain itu mungkin pelaku itu sering mengkonsumsi video-video porno lah. Nah jadi habis itu kan syahwat itu kan naik. Nah mungkin karena itu dia itu melampiaskan itu kepada orang-orang yang mungkin bisa dijangkaunya. Jadi itu mungkin ada gangguan psikologis, yaitu gangguan narsistik yang membuat mereka tidak mengetahui batasan lagi antara mengekspresikannya kepada orang yang sah baginya atau mengekspresikan kepada orang lain. Mungkin ada dampak dari korban pelecehan seksual tersebut. Apakah ada yang sudah tahu apa saja dampak yang dialami oleh korbannya? Silakan bisa. Dampak terhadap korban pelecehan seksual tersebut seperti trauma, stres, trauma terhadap psikologi. Traumanya itu seperti dia itu membunuh diri, tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia akan jelas lagi ya. Mungkin kata tadi kan pelecehan seksual itu bisa berdampak pada mungkin itu korban itu bisa trauma atau mungkin tidak mau berhubungan lagi di dunia luar contohnya. Nah mungkin bisa saja itu dampak psikologis itu seperti depresi yang berkelanjutan, sehingga korban ini bisa saja besok itu mengalami trauma ke lawan jenisnya, atau mungkin pas dia ketemu orang lain itu pasti ekspresi itu orang itu dia itu akan menyangka orang itu jahat. Ada yang mengutarakan pendapatnya lagi? Misalnya dampak itu kan harus Kak. Biasanya yang paling parah itu orang dari depresi itu kan trauma. Dari trauma yang keberlanjutan itu dari tidak mau bersosialisasi dengan orang, yang bisa yang lebih parahnya lagi dia tuh bunuh diri kan. Akibat gimana rasa malunya atau psikologi itu udah kena, jadi nggak bisa dibicarakan lagi. Akhirnya dia bunuh diri. Mungkin saja yang dikatakan Gita itu benar deh. Cuma mungkin saja dampak dari pelecehan seksual itu bisa saja berdampak pada kondisi psikologis atau depresi yang berlebihan atau rasa sedih kan, sehingga itu frustasi, tidak tahu lagi jalan keluarnya di mana, sehingga dia itu memilih bunuh diri. Tapi hal ini tidak boleh ditiru ya. Seharusnya itu kita sebenarnya kan kita tuh mempunyai masalah atau mungkin mendapati kasus seperti ini, seharusnya kita tuh pelecehan seksual ini bisa berdampak kepada psikologis seseorang itu dengan rasa trauma yang berlebihan, sehingga seseorang itu memilih jalan untuk bunuh diri. Nah, hal ini bisa dicegah dengan melalui konsultasi kepada psikolog atau membicarakannya kepada orang
Nah, ada yang tahu lagi apa dampaknya? Silakan dia. Mungkin dia bisa kayak insecure, nggak percaya lagi, nggak pede lagi karena dia ngerasa dirinya udah kotor, udah nggak suci lagi. Itu kan ke seksual. Iya. Gitu. Yang dikatakan dia itu benar. Mungkin orang yang sudah jadi korban pelecehan seksual itu kan mungkin kok merasa aku ini udah nggak suci lagi, aku ini nggak pantas lagi lah untuk semua orang, aku ini udah berdosa gitu. Seharusnya dia itu tidak begitu, seharusnya itu dia itu nggak begitu, seharusnya itu dia itu bisa lah mengontrol diri atau bahkan menemukan jalan-jalan celah-celah lain dalam mengatasi permasalahan yang dialami. Ada yang lagi mengutarakan pendapat? Silakan Bu. Dampaknya itu seperti dampak fisik, yaitu cedera pada fisik yang dapat melukai korban tersebut. Bakal berasa lagi ya. Dampaknya itu mungkin dari si korban. Nah, si korban ini mungkin mendapatkan perilaku yang tidak baik dari pelaku. Contohnya, si korban itu menolak untuk berhubungan. Nah, mungkin si pelaku ini melakukan sejenis perilaku seperti cedera fisik, yaitu dengan melakukan kekerasan seksual. Nah, ada yang mengutarakan lagi. Nah, selanjutnya itu ada bentuk pencegahan yang dapat kita lakukan. Ada yang tahu bentuk pencegahannya? Semangat ya. Bentuk pencegahannya yang paling utama ialah menurut saya dengan menjaga jarak dengan orang yang baru dikenal, kecuali terhadap teman yang sudah kita kenal atau kerabat maupun keluarga yang kita tahu. Kemudian memiliki sikap yang tegas, seperti tidak selalu ikut-ikut jawaban oleh teman, seperti ajakan yang lebih berlebihan atau seperti mengajak ke hal-hal yang negatif dan hanya tidak memiliki pendirian teguh. Nah, saya setuju yang dikatakan dia. Mungkin saja pelecehan seksual ini bisa itu bentuk pencegahannya itu seperti kita mungkin menjaga jarak dari lawan jenis. Ya, kita kan ditahukan ibaratnya pikiran laki-laki itu seperti apa. Nah, selain itu tidak ikut dari ajakan temannya. Contohnya kalau teman kita tuh mengajak kita ke tempat-tempat yang banyak lawan jenisnya seperti biliar, diskotik atau tempat hiburan malam lainnya. Ada yang mengutarakan lagi? Silakan dah. Seperti kayak menjaga pakaian tidak terlalu ketat supaya tidak mengundang hawa nafsu bagi laki-laki, terus menjaga pergaulan dengan laki-laki. Nah, yang dikatakan itu benar. Mungkin bentuk pencegahan yang bisa kita lakukan itu seperti menjaga diri. Nah, mungkin dia pelecehan seksual itu bisa dari segi pakaian kita. Yang bisa mungkin tuh contohnya pakaian kita yang terlalu ketat atau mungkin transparan, bisa mengundang syahwat dari laki-laki tersebut. Nah, mungkin dari kita melihat bentuk badan kita tuh, dia mungkin bisa saja membayangkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, ada yang berpendapat lagi? Silakan ya. Misalnya seperti menghindari keadaan berbahaya, seperti menghindari lewat jalan-jalan yang sepi atau tempat-tempat yang gelap, belajar bela diri untuk melindungi diri, membawa alat pelindung diri seperti tongkat atau apalah yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Mungkin lebih percaya pasti untuk lebih melindungi. Yang dikatakan itu benar. Mungkin saja yang bisa menjadi itu sebagai pencegah ya. Cuman itu kalau malam itu kan nggak boleh kan itu kita. Nah, sebenarnya kita kalau terpaksa nih keluar rumah kan hindari tempat yang
Nah, tentu saja itu dengan melatih bela diri. Nah, melatih bela diri ini bisa dilakukan untuk pencegahan. Contohnya orang tuh mau berbuat itu sama kita, nah ya setidaknya kita itu bisa melawan perbuatannya tersebut. Nah, selain itu yang selanjutnya apa langkah-langkah yang akan Anda dilakukan jika ada yang mengalami pelecehan seksual itu pada diri Anda sendiri? Sama ya. Mungkin pertama akan memberitahu orang tua terlebih dahulu, setelah itu baru dilaporkan ke pihak berwajib agar ditindaklanjuti. Nah, yang dikatakan itu betul. Mungkin jika kita mengalami pelecehan seksual, kita lebih baik itu mengadu kepada orang tua terlebih dahulu agar kasus itu bisa diproses dan setelah bisa ibaratnya dikasih penjara aman gitu. Nah, mungkin bisa saja diadukan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan dia lagi. Mungkin kita bisa ikut kayak psikoterapi gitu. Kita kan otomatis punya trauma kan karena kita jadi korbannya. Jadi kita bisa ikuti hal-hal yang positif biar kita nggak depresi. Trauma kita tuh jadi berkurang. Nah, dikatakan itu salah satu bentuk langkah yang bisa kita lakukan itu mengunjungi psikologis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri kita, sebenarnya menyembuhkan trauma yang kita alami, dan mungkin dari psikologis tersebut kita bisa mendapatkan pemahaman atau mungkin bentuk pencegahan untuk agar tidak mendapatkan perilaku tersebut. Kita sudah membahas semua tentang materi pelecehan seksual. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada siang hari ini? Silakan ya. Dari pembahasan tadi kita udah mengetahui dampak-dampak negatif yang bakal terjadi, cara untuk menghindarinya juga. Nah, menurut saya dari hal tersebut kita harus lebih banyak belajar sih untuk menjaga diri biar terhindar dari yang namanya pelecehan seksual. Nah, satu lagi yang dibilang tadi. Nah, pelecehan seksual itu adalah suatu bentuk perilaku yang kurang berbeda ya. Nah, yang kurang ajar yang dilakukan oleh seseorang yang tidak kita kenali atau mungkin saja itu yang membuat kita itu tidak nyaman pada suatu tempat. Nah, mungkin dari bentuk-bentuk yang telah dia tadi bilang kan, mungkin yang dapat kita lakukan untuk kedepannya itu lebih menjaga diri lagi, lebih menjaga diri dari segi pakaian, dari segi di mana tempat kita, sama siapa kita bergaul. Ada yang ingin bapak lagi? Apa ya? Pelecehan seksual itu seperti kekerasan pada korban yang melanggar hak-hak asasi manusia. Seperti tadi ada pelecehan verbal dan fisik. Verbal itu seperti tatapan yang tajam kepada si korban, dan kalau fisik itu seperti meraba, menyentuh, mencium tanpa izin, atau misalnya memaksa si korban untuk berhubungan intim. Langkahnya agar terhindar dari pelecehan seksual itu seperti kita lebih menjaga diri, seperti berpakaian tidak terlalu mengundang hawa nafsu laki-laki, terus menjaga pergaulan dengan laki-laki. Nah, itu yang dikatakan juga. Dapat kakak simpulkan lagi ya, kakak berjelas. Mungkin pelecehan seksual itu adalah suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam negara kita. Nah, itu seperti mungkin kan dalam norma itu kan dalam agama sebagai agama Muslim. Nah, kan antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bersentuhan. Nah, mungkin pelecehan seksual itu telah keluar dari aturan agama yang telah berlaku.
mungkin pelecehan seksual itu dapat berupa dari contohnya itu pelecehan seksual secara fisik, seperti meraba si korban atau bahkan mencium si korban itu tanpa seizinnya. Ada mungkin itu non verbal itu seperti isyarat yang diberikan si pelaku kepada korban dengan mengangkat si korban itu dengan kata-kata yang mungkin berarah kepada seksual. Dan itu verbal ya deh. Nah kalau verbal itu berupa dengan kata-kata. Kata-kata itu mungkin seperti yang berarah kepada seksual atau mungkin yang berarah kepada anggota tubuh kita. Contohnya itu dia itu mengatakan itu kamu kok besar gitu. Nah apa langkah yang bisa dilakukan tadi ya dek? Kata Ina tadi yang bisa dilakukan itu dengan menjaga penampilan agar tidak mengundang syahwat dari lawan jenis. Nah adalah ada yang lagi ingin menyimpulkan. Nah sekarang itu kita masuk dengan nah apa komitmen adik-adik tentang topik yang akan kita bahas adalah siapa yang mau mengajukan ini? Siapa nih kak? Mungkin saya kalau saya misalnya menjadi korban dari pelecehan seksual tersebut, saya akan lebih hati-hati lagi dalam pergaulan, menjaga diri dari lawan jenis. Kemudian saya akan mendengarkan arahan dari orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi komitmen kita tadi akan menjaga diri lagi ya dek. Ini menjaga diri lagi ke depannya untuk kayak menghindari pertemanan yang jenis akan lebih mendengar apa yang kita lakukan. Nah siapa lagi mengutarakan komitmennya? Silakan Komitmen saya itu dengan memperbaiki tingkah berpakaian itu biar tidak dipandang lelaki yang aneh-aneh dan kita itu tidak mudah terpengaruh omongan-omongan yang tidak jelas atau yang tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang yang kita tidak kenal dan tidak jelas. komitmen dia adalah Berpakaiannya menjaga tadi ingin apa menjaga pakaiannya lagi dan menjauhi dari hal-hal yang tidak jelas. Ada lagi? Sekarang ya. Komitmen saya akan menjaga waktu khususnya pada malam hari, membatasi waktu keluar, dan satu lagi menjaga omongan karena tahu orang itu punya dendam atau apalah itu terhadap omongan kita sendiri. Itu menjaga diri agar tidak terlalu malam lagi dan menjaga omongan. Nah dengan komitmen tadi maka berat-beratlah jadi kita pada 10 hari ini. Nah